Di perumahan elit itu, angin sore berhembus pelan, namun ada satu pemandangan yang membuat waktu seakan berhenti. Seorang wanita cantik di kursi roda, Mulan, mantan atlet nasional yang dulu dielu-elukan negeri, kini tak lagi punya harapan hidup. Kakinya tak bergerak, semangatnya padam, bahkan hatinya pun ikut hampa. Hingga dari ujung jalan, muncul sosok yang tak terduga. Seorang pemulung lusuh dengan sandal jepit hampir putus, tapi tatapannya jujur dan penuh ketulusan, jauh melebihi pria-pria kaya yang pernah diketahui Mulan. "Permisi Nyonya, saya Danny, saya hanya ingin membantu." Mulan tertawa dingin. "Dokter terbaik menyerah. Kamu pikir bisa menyembuhkan aku?" Danny menunduk hormat. "Saya tak janji apa-apa. Tapi, dengan izin Tuhan saya ingin coba." Dan saat itu, Mulan meninggikan dagu, memberikan tantangan paling mustahil. "Baiklah, kalau kakiku bergerak meski hanya 1 sentimeter, seluruh kekayaanku untukmu. Dan aku akan menikah denganmu." Suster Risa terdiam. Udara membeku. Semua yakin lelaki miskin itu akan mundur. Tapi Danny mengangkat wajahnya dan mengucapkan 3 kata yang mengubah takdir mereka. "Saya terima Nyonya." Sejak detik itu, hidup keduanya tidak pernah sama lagi. Lalu apa yang terjadi saat tangan Danny pertama kali menyentuh kaki Mulan? Lanjutannya bikin bulu kuduk berdiri. Angin sore menyapu lembut kawasan perumahan mewah itu. Daun-daun bergerak pelan, rumput tertata rapi seakan semuanya sempurna. Namun di balik ketenangan elit itu, ada jiwa yang retak. Seorang perawat bernama Suster Risa tampak mendorong sebuah kursi roda. Di atasnya duduk seorang wanita muda berparas menawan, begitu cantik, namun sorot matanya mati, tersimpan luka yang tak terlihat. Dialah Mulan, 28 tahun, mantan atlet nasional yang dulu selalu menjadi sorotan, penuh semangat, prestasi, dan senyum yang menginspirasi. Kini, ia hanya menatap kosong, terkurung di kursi roda berlapis beludru mahal. 2 kakinya terkulai lemah, lumpuh sejak kecelakaan tragis 2 tahun silam. Dokter terbaik telah angkat tangan, dan Mulan sudah lama menyerah pada hidup. "Pelan-pelan ya, Bu Mulan. Udara sore lumayan bagus," ucap Suster Risa, berusaha ceria. Mulan hanya mengangguk pelan, tatapannya kosong, seolah sudah lupa rasanya menjadi manusia yang utuh. Bahkan untuk tertawa tanpa rasa sakit, ia tak lagi ingat. Namun hari itu sesuatu yang tak terduga datang menghampiri. Dari ujung jalan, seorang pria berjalan mendekat. Pakaian lusuh, celana hitam pudar, rambut kusut, sandal jepit hampir putus. Di punggungnya tergantung karung lusuh. Jelas hidupnya keras. Ia seorang pemulung. Suster Risa refleks berdiri tegak, cemas. "Pak, jangan dekat-dekat ya," ujarnya hati-hati. Namun lelaki itu tetap mendekat dengan sopan. Tak ada ancaman, tak ada paksaan. Hanya ketulusan aneh di matanya. "Permisi Nyonya," ujarnya perlahan sambil menurunkan karung. "Saya ingin bicara sebentar." Mulan menoleh, menelusuri pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seketika, tatapannya berubah dingin. "Ada apa?" tanyanya ketus. Seolah kehadiran lelaki itu merusak udara yang ia hirup. Lelaki itu menunduk hormat. "Nama saya Danny. Dulu saya tukang pijat di kampung. Saya melihat kondisi Nyonya. Mungkin saya bisa bantu." Suster Risa tertawa sinis. "Bantu? Dengan tangan seperti itu?" Danny menatap kedua tangannya yang hitam karena kerja keras, lalu bicara pelan. "Saya pernah menyembuhkan banyak orang. Saraf, luka, bahkan yang dokter bilang tak bisa. Saya tidak janji, tapi saya ingin mencoba." Hening sesaat. Lalu Mulan tertawa. Bukan tawa bahagia, tawa dingin, tajam, mematahkan rasa percaya diri siapapun. "Kamu menyembuhkan aku?" Danny mengangguk. "Dengan izin Tuhan." Mulan mendekatkan tubuh, wajahnya berubah angkuh. "Kamu pikir dokter terbaik di negeri ini badut? Mereka sudah menyerah, sarafku mati. Dan kamu..." Ia menunjuk dada Danny dengan hinaan penuh.
Seorang pemulung, berani bilang bisa menyembuhkanku? Denny menggigit bibir, menahan diri agar tidak mundur. Suster Risa menimpali. Pak, tolong sadar diri. Ibu Mulan bukan orang sembarangan. Namun Denny tetap tenang. Saya tidak ada niat buruk. Saya hanya ingin bantu. Saya tidak minta bayaran. Mulan menyeringai. Jelas, kamu bahkan tidak tahu rasanya punya uang. Denny menunduk. Kata-kata itu menyakitkan, tapi ia tetap bertahan. Tak apa Nyonya hina saya. Yang penting, saya boleh mencoba menolong. Dan saat itulah Mulan benar-benar marah. Mulai dari sekarang, aku yakin kamu tidak waras. Suaranya tegas, tajam. Kamu pikir menyentuh kakiku itu mudah? Tanganmu bahkan tak layak menyentuh roda kursi rodaku. Betul, sahut suster buru-buru. Denny ingin bicara, tapi Mulan memotong dengan suara sedingin es. Aku beri kamu tantangan, ujarnya mendongak angkuh. Denny menatap, terkejut. Tantangan? Ya. Suaranya datar, tapi menyala seperti api. Kalau kamu bisa membuat kakiku bergerak, walau hanya 1 sentimeter, aku akan berikan seluruh kekayaanku, rumahku, mobilku, bisnisku, dan... Ia mendekat, tatapannya menusuk. Aku akan menikah denganmu. Suster Risa mulai panik, namun Mulan mengangkat tangan, menghentikannya. Matanya tertuju pada Denny, tanpa berkedip. Tapi jika kamu gagal, kau keluar dari komplek ini. Dan jangan pernah munculkan wajahmu lagi. Mengerti? Sunyi. Denny terdiam beberapa detik. Napasnya dalam. Lalu perlahan ia mengangkat wajah. Nyonya, saya... Terima atau mundur, potong Mulan cepat. Dan disinilah takdir mulai menulis ulang nasib. Denny menatap lurus tanpa gentar. Saya terima. Suster menutup mulut, terkejut. Mulan membeku sesaat. Ia tidak menyangka. Lalu perlahan senyum tipis muncul. Bukan senyum kebaikan, tapi senyum yang membawa badai. Bagus, bisiknya pelan. Bersiaplah. Hidupmu akan berubah. Entah jadi lebih baik, atau hancur lebih dari sebelumnya. Dan dari detik itu, tanpa mereka tahu, bab baru telah dimulai. Bab yang tak pernah Mulan bayangkan, dan tak pernah Denny impikan. Malam merayap perlahan di kawasan perumahan mewah itu. Lampu taman menyala lembut, menciptakan suasana tenang yang terasa terlalu damai, untuk menampung keputusan nekat yang baru saja terucap. Denny masih berdiri di halaman depan rumah besar tersebut. Pintu megah baru saja tertutup di hadapannya. Tangannya bergetar, not karena takut, melainkan oleh tekad yang menyesak kuat di dada. Di belakangnya, Suster Risa bersedekap, tatapan penuh ejekan tanpa ditahan sedikit pun. Pak, saya nggak ngerti apa yang barusan ada di pikiran Bapak, ucapnya mengejek. Tapi saya harap Bapak sadar, Bu Mulan itu lagi stres. Dia cuma terpancing emosi. Jangan sungguh-sungguh berharap. Denny menoleh perlahan. Suaranya tenang meski lirih. Saya tidak berharap apa-apa, Sus. Saya hanya ingin menolong. Risa mendengus. Menolong, Pak? Dokter spesialis aja nyerah. Ini kaki, bukan mesin yang bisa dicongkel lalu diperbaiki. Ia melangkah mendekat, menatap Denny dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tolong jangan tambah masalah. Jangan kasih harapan aneh. Denny tetap diam. Ia hanya mengangkat kembali karung di punggungnya dan menatap rumah itu sekali lagi. Ada rasa yang tumbuh, takut, nekat, dan tekad yang terasa seperti dorongan dari langit. Pagi berikutnya, rumah itu masih sunyi ketika pintu besar terbuka. Mulan keluar didorong oleh Suster Risa. Wajahnya dingin, kosong tanpa emosi. Begitu melihat Denny berdiri di sudut teras, bahunya menegang. Kamu datang, ucapnya datar. Denny menunduk sopan. Saya datang, Nyonya, sesuai janji. Mulan menaikkan alisnya, masih tidak percaya lelaki lusuh itu benar-benar kembali. Baik, tapi dengar baik-baik. Aku tidak ingin sentuhanmu kalau tidak perlu. Jangan sentuh tubuhku sembarangan. Dan kalau aku bilang berhenti, kamu berhenti. Denny mengangguk, baik. Dengan ekspresi siap menghujat kapan saja,
Suster Risa mengikuti dari belakang. "Kalau begitu mari mulai," ujar Mulan dingin. "Aku ingin tahu sejauh mana kebohonganmu." Mereka memasuki ruang terapi. Sebuah ruangan luas, jendela besar, alat medis modern yang belum pernah dilihat Denny sepanjang hidupnya. Cahaya pagi menembus tirai tipis, membiaskan debu-debu kecil seolah harapan yang rapuh. Mulan duduk di kursi terapi. Kakinya terkulai, seperti dua dahan patah. Ia menatap Denny tajam. "Ayo buktikan." Denny berlutut perlahan, jemarinya gemetar saat hendak menyentuh kaki Mulan. "Stop." Gerak terhenti, Denny mendongak. Mulan menatapnya tajam, seolah menilai isi hatinya. "Kalau tanganmu kotor, cuci di sana." Ia menunjuk wastafel kecil. Denny berdiri, mencuci tangannya berulang kali, setenang orang yang bersiap menghadapi badai. Setelah itu, ia kembali berlutut. "Kali ini jangan salah," ucap Mulan. "Saya izin mulai." Saat tangan Denny menyentuh kaki Mulan, wanita itu sedikit terkejut. Bukan sakit, tapi karena rasa asing. Sudah lama tidak ada sentuhan manusia yang bertujuan selain pemeriksaan dingin para dokter. Dengan hikmat, Denny memijat perlahan, menyentuh titik-titik saraf yang ia kuasai sejak belajar dari guru pijat tuanya di kampung. Gerak jemarinya hati-hati, seakan membangunkan sesuatu yang tertidur pulas. Mulan menunduk, mencoba menahan emosi, tidak nyaman, marah, takut, dan entah mengapa, secuil rasa berharap yang sejak awal ingin ia matikan. Suster Risa mendekat berbisik sinis, "Bu, saya panggil satpam?" Tapi Mulan mengangkat tangan. "Diam." Suaranya pelan tapi penuh ketegangan. "Biarkan, aku ingin lihat sejauh mana kebodohannya." Denny memijat lebih kuat, menekan titik tertentu di pergelangan kaki. Mulan tersentak kecil. Bukan sakit, bukan nyeri. Sensasi aneh, seperti tersentuh arus kecil. Denny bertanya cepat, "Nyonya ada rasa?" Mulan memalingkan wajah. "Tidak ada," lanjut. Jawabnya tergesa, mencoba menutupi keguncangan yang jelas. Namun Denny tahu, dan Suster Risa pun melihat ekspresi kecil itu. Mendadak gelisah. Tadi!" "Diam Risa," bentak Mulan keras. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar napas dan gerakan tangan Denny. Beberapa menit berlalu. Denny mengusap satu titik di betis. Tiba-tiba, jari kaki Mulan bergerak. Sangat sedikit, mungkin hanya 1 milimeter, tapi cukup untuk menghentikan waktu. "Bah!" Risa berbisik gemetar. "Jari kaki ibu." Mulan terpaku. Matanya melebar. Bibirnya bergetar. Detik berikutnya ia menepis. "Tidak, itu cuma refleks. Itu tidak berarti apa-apa," teriaknya. Napas memburu. Ia tampak marah, padahal yang ia rasakan sesungguhnya adalah takut. Denny menunduk. "Saya tidak bilang apa-apa, Nyonya. Saya hanya mencoba." Mulan menggenggam kursi begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Dunia terasa berputar. "Cukup untuk hari ini," ujarnya keras. "Keluar." Denny berdiri perlahan. Tidak menanggapi amarah itu sebagai penolakan. Ia hanya menunduk sopan. "Baik Nyonya, saya akan kembali besok kalau Nyonya izinkan." Malam semakin larut, menyelimuti perumahan elit itu dengan sunyi yang hampir terasa menusuk. Lampu taman berpendar lembut, memantul di atas genangan hujan, seolah tak ingin menyaksikan kegoncangan yang baru saja terjadi. Di balik pintu rumah megah itu, Mulan membalikkan wajahnya tajam, lalu berkata lirih, "Keluar." Suaranya terdengar kuat, tapi nyatanya rapuh. Denny menunduk pelan, langkahnya menjauh tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, pertahanannya runtuh. Mulan menunduk, menekuk tubuhnya sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Suster Risa langsung menghampiri, panik. "Bu Mulan, kenapa menangis? Ada yang sakit?" Mulan mengguncangkan kepala, air mata menetes tanpa bisa ia hentikan. "Aku takut. Takut apa yang terjadi barusan itu nyata. Aku takut, Ran." Ucapnya dengan suara patah. Di luar, tepat di balik pintu, Denny berhenti sejenak. Mendengar tangisan itu, ia tidak mengetuk,
hanya berbisik pada dirinya sendiri. Besok, saya harus lebih kuat. Langit kembali menangis. Hujan turun deras, membasahi halaman rumah yang luas. Setiap tetesnya mengetuk jendela, menciptakan irama yang bergema bersama rasa cemas dan harapan yang beradu. Di ruang keluarga, Mulan duduk terpaku di kursi rodanya menatap kaca. Jemarinya menggenggam lapisan beludru dengan kuat. Suster Risa resah berdiri di sampingnya. "Bu, dia masih di teras, basah kuyup. Apa ibu yakin mau lanjutkan ini?" Mulan tak bergeming. Kalau dia yakin bisa menyembuhkan aku, sedikit hujan tak akan membuatnya menyerah. Ucapannya terdengar dingin, namun ada getaran tak kasat mata yang mengiringi. Karena sejak sentuhan itu, ada rasa asing, hangat, yang berusaha ia bunuh sebelum tumbuh menjadi harapan. "Panggil dia masuk," ucap Mulan akhirnya. Tak lama kemudian, Denny masuk. Pakaian basah menempel di tubuhnya, rambutnya meneteskan air ke lantai marmer yang mahal. Meski begitu, ia berdiri sopan. "Maaf jika saya menunggu terlalu lama, Nyonya." Mulan menatapnya cepat, tajam. "Kalau takut hujan dari tadi kamu sudah pergi." Denny tersenyum tipis. "Saya tidak takut hujan, saya hanya takut satu hal." Mulan mengangkat wajah. "Takut apa?" Denny menunduk. "Takut tidak bisa menolong Anda." Ucapan sederhana, namun menusuk jauh lebih dalam dibanding semua omongan orang kaya yang pernah ditemui Mulan. Risa hendak menyerahkan handuk, tapi Mulan menahan. "Tidak perlu." Langsung mulai. Denny mendekat, lalu berlutut di hadapan Mulan. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sedang menghormati sesuatu yang sangat rapuh. Tangannya hampir menyentuh, lalu berhenti. "Nyonya, boleh saya?" Mulan menarik napas. "Sentuh saja, aku tidak takut." Kebohongan paling jelas dalam hidupnya, tapi ia tak mau kalah. Kedua tangan Denny menyentuh betis Mulan perlahan. Tidak seperti sentuhan dokter atau ahli terapi, kali ini ada energi berbeda. Mulan tanpa sadar menahan napas. Denny mulai menekan titik saraf ucapan gurunya dahulu. Sunyi. Hanya suara hujan di luar dan detak jantung yang semakin cepat. "Denny," suara Mulan mengecil. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya hanya mencoba membangunkan yang tertidur, Nyonya. Kalau masih ada respon, saya akan tahu." Risa memperhatikan. Cemas, tapi kali ini ia diam. Detik-detik berlalu, hingga tiba-tiba Denny menghentikan gerakannya. "Nyonya," ucapnya pelan, matanya membesar. "Saya merasakan sesuatu." Mulan langsung membuka mata. "Apa maksudmu?" "Kaki Anda tadi bergerak, sedikit, tapi bergerak." Nafas Denny tercekat. Risa spontan menutup mulutnya. "Bu, saya lihat barusan." Mulan menatap kakinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat. 2 tahun penuh rasa mati. Dan seorang pemulung dengan tangan kasar, yang bahkan tadi kita hina, mampu membangunkan sesuatu yang bahkan dokter terbaik tak temukan. "Engkau yakin?" Suaranya mantap tapi bergetar. "Sangat yakin, Nyonya." Mulan menunduk. Air mata jatuh perlahan. Cepat ia hapus, seolah malu. "Ulangi," perintahnya cepat. "Kalau benar, aku ingin lihat." Denny mengangguk, kembali menekan titik itu. Sensasi hangat merambat. Bukan besar, bukan kuat, tapi ada. Seperti sayap kupu-kupu menyentuh kulit. Getaran halus naik perlahan. Risa menatap tak percaya. "Bu, tadi saya..." "Diam," potong Mulan. Namun suaranya bukan marah, melainkan terpukul. Denny berhenti. "Itu tadi, Nyonya. Itu pertanda saraf Anda belum mati." Mulan memejamkan mata. 2 tahun tanpa rasa. 2 tahun tanpa harapan. Dan malam ini, hanya dengan doa seorang lelaki sederhana yang rela basah demi menepati kata, cahaya kecil itu muncul. Mulan terisak pelan. "Kenapa kau bisa?" Denny tersenyum. Senyum tanpa ambisi.
Mungkin karena saya tidak hanya menyentuh kaki Anda, ia menatap Mulan dalam, tapi hatinya juga. Henning. Tapi untuk pertama kalinya, Mulan menatap Denny sebagai manusia, sebagai seseorang yang mungkin bisa membawanya kembali berdiri. Akhirnya Mulan membuka suara, sangat pelan, hampir tak terdengar. Denny, jangan berhenti. Apapun yang kamu lakukan barusan, lanjutkan. Denny hanya mengangguk, dan di bawah derasnya hujan yang mengetuk-ngetuk kaca jendela, sesi penyembuhan pertama pun benar-benar dimulai. Bukan lagi sekadar terapi, melainkan momentum yang mengguncang hati setiap orang yang menjadi saksi. Di dalam dirinya, Mulan merasakan secercah harapan. Harapan yang selama 2 tahun ia kubur dalam senyap. Sementara Denny perlahan sadar, perjuangan ini bukan semata soal kesembuhan fisik, tetapi tentang 2 hati yang mulai bergerak saling mendekat, tanpa pernah direncanakan. Malam merayap turun di kawasan elit itu, namun bukannya membawa ketenangan, justru meninggalkan atmosfer yang menegang. Cahaya lampu taman menyorot wajah Mulan yang masih pucat. Denny duduk di sudut ruang tamu, ruangan yang terlalu megah untuk dipijak sandal jepitnya yang nyaris putus. Suster Risa berdiri di belakang, menahan gelisah sambil memeluk diri. Sejak sore tadi, ketika kaki Mulan bergerak meski hanya sedikit, tidak ada yang berani bicara banyak. Mulan pun tetap diam, tatapannya kosong. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ketakutan untuk percaya. Bu, minum dulu? Suster Risa akhirnya berbisik. Tidak ada jawaban. Mulan hanya menunduk, menatap lututnya yang selama 2 tahun menjadi bagian tubuh yang mati rasa. Tangannya terulur pelan, menyentuh betisnya sendiri. Gerakan yang dulu tak berarti, kini terasa seolah tubuh bertanya, benarkah tadi itu nyata? Denny memecah keheningan. Saya tidak bermaksud membuat Nyonya takut. Ucapannya lembut. Mulan cepat menoleh, tatapannya tajam namun rapuh. Diam. Hanya 1 kata. Tidak keras, tapi penuh benturan perasaan. Denny menunduk, tidak melawan. Beberapa detik kemudian, Mulan menarik napas panjang. Tadi, apa yang kamu lakukan? Denny menatap tangannya, tangan kasar yang dianggap hina oleh banyak orang, tapi entah kenapa mampu menimbulkan rasa yang tak dapat dijelaskan. Saya hanya mencoba membangunkan saraf yang mungkin masih tertidur, Bu. Tidak semuanya mati. Beberapa hanya kehilangan jalurnya. Mulan mengetuk sandaran kursinya dengan ragu. Jangan bicara sembarangan. Semua dokter bilang sarafku mati total. Denny tak menyangkal. Mungkin sebagian, Bu, tapi bukan semuanya. Kalau benar mati total, kaki Nyonya tidak akan terasa berat, tidak berubah warna saat cuaca dingin. Mulan membeku. Ia tahu itu benar. Ia hanya menolak memikirkannya. Suster Risa ikut terkesiap. Ibu, kalau dingin, kaki ibu memang cepat membiru. Diam, Risa. Tegas tapi nadanya mulai retak. Denny kembali merendahkan suaranya. Saya tidak janji apa-apa, Bu. Tapi saya tahu ada bagian dari tubuh Nyonya yang belum menyerah. Perlahan, ekspresi Mulan berubah. Pertahanan yang ia bangun mulai runtuh. Kenapa kamu lakukan ini? Bisiknya. Kenapa kamu peduli? Kamu bahkan tidak mengenalku. Denny terdiam. Sesaat kemudian ia mengangkat wajah. Karena saya tahu rasanya kehilangan harapan. Suaranya bergetar. Kakak saya pernah lumpuh setahun. Semua bilang tidak akan bisa berdiri lagi. Tapi saya pijat setiap hari. Dan saat akhirnya ia berdiri, dunia rasanya berubah. Mulan menatapnya lama. Untuk pertama kalinya ia melihat sosok Denny bukan sekadar pemulung, tapi seseorang yang hadir membawa cahaya kecil di lorong gelap hidupnya. Ia menunduk, suaranya pecah. Aku takut. Denny melembut. Takut apa, Bu? Mulan menutup mata. Bahunya bergetar. Takut, berharap, dan jatuh lagi. Keheningan menyelimuti. Suster menutup mulutnya,
tak sanggup berkata apa-apa. Deni mendekat perlahan, berlutut tanpa mendekat berlebihan. Nyonya boleh benci saya, boleh hina saya, tapi jangan benci diri sendiri karena masih ingin sembuh. Saat itulah air mata Mulan akhirnya jatuh, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ini baru permulaan, Bu, ucap Deni pelan. Izinkan saya mencoba lagi besok. Hening panjang menggantung. Mulan memandang kakinya sendiri, kaki yang dulu membawanya meraih medali, kebanggaan negeri, namun kini hanya menjadi pengingat kehancuran. Dengan suara serak, ia berkata, "Besok datang lagi." Deni mengangguk. Suster terperanjat pelan. Mulan menarik napas, lalu menambahkan, "Tapi ingat, kalau kamu gagal, aku pastikan hidupmu tidak akan sama lagi." Deni hanya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan kesiapan menghadapi badai apapun. "Saya siap, Bu." Dan malam itu, saat Mulan kembali ke kamarnya, ia tidak tidur dengan tenang. Karena setelah 2 tahun, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada rasa sakit. Harapan. Harapan yang bisa menyelamatkan hidupnya, atau justru menghancurkannya lebih dalam dari sebelumnya. Hujan malam itu turun seolah ingin meruntuhkan langit. Menimpa kaca jendela rumah megah milik Mulan dengan kekuatan seperti ribuan jarum menusuk. Pepohonan di halaman bergoyang keras disapu angin, dan kilatan petir sesekali menyambar, memperlihatkan betapa sunyi sekaligus tegangnya suasana. Di ruang keluarga yang hanya diterangi lampu temaram, Mulan duduk sendiri di kursi rodanya. Nafasnya pendek-pendek, matanya bengkak, tangan yang memegang sandaran kursi bergetar ringan. Sejak kejadian siang tadi, kakinya terus terasa panas, seperti dialiri listrik halus, sesak, dan nyeri. Sensasi yang 2 tahun terakhir tak pernah menghampirinya. Ada harapan, tapi juga ketakutan. Ada amarah, namun bersamaan dengan itu, muncul secuil rasa hidup kembali. Tiba-tiba, pintu depan terbuka keras. Deni masuk dalam keadaan kuyup, pakaian melekat pada tubuhnya, wajahnya menunduk sambil membawa kotak kayu kecil berisi minyak dan ramuan buatannya. Suster Risa menyusul dari belakang dalam kepanikan. "Pak Deni, kenapa nekat? Hujan deras begini berbahaya," serunya terbata. Namun Deni tidak menggubris. Tatapannya langsung tertuju pada Mulan. Mulan mengepalkan rahangnya. "Kenapa kamu datang lagi?" ujarnya dingin. Tanpa menjawab, Deni maju dan berlutut, mirip hari ketika ia pertama kali datang. "Ada sesuatu yang berbeda hari ini, Bu. Saya yakin saraf itu mulai merespon," katanya dengan suara dalam. Mulan tersentak, air matanya kembali jatuh meski ia menutup wajahnya cepat. "Diam, jangan bangkitkan harapan yang mungkin cuma kebetulan," ujarnya lirih. Deni menunduk lebih rendah. "Saya tahu Ibu takut, tapi beri saya kesempatan 1 kali lagi. Saya rasa ini penentu." Suster Risa menatap ke arah Mulan, ragu, tapi juga tak bisa menyangkal perubahan yang ia lihat. "Bu, saya rasa memang ada kemajuan." Mulan menggeleng cepat, suaranya pecah. "Jika aku berani percaya dan ternyata jatuh lagi, aku tidak akan sanggup. Jangan paksa aku." Keheningan panjang, lalu Deni mendekat sedikit, suaranya kini sangat lembut, bercampur dengan kelembapan hujan yang masuk bersama angin. "Saya bukan dokter, tidak punya gelar, tidak punya status, tapi saya tidak pernah ingin menyakiti Ibu. Saya hanya ingin Ibu kembali hidup." Kata-kata itu menghantam hati Mulan. Selama 2 tahun, tidak ada seorang pun berbicara kepadanya sebagai manusia yang utuh. Semuanya hanya melihat ia dan kursi rodanya. Tanpa sadar, Mulan mengangguk pelan. Isyarat kecil, namun cukup. Deni membuka kotak kayu, menghangatkan minyak herbal, lalu memijat perlahan dari lutut hingga ujung kaki. Hujan semakin mengamuk di luar, seolah alam pun ikut menunggu. Mulan menggenggam sandaran kursi.
Setiap pijatan terasa menusuk hingga ke dasar rasa. Deni, kakiku panas. Seperti tersengat, ucapnya gemetar. Deni mengangguk kecil. Biarkan Bu, jangan lawan. Dan tepat ketika petir menyambar begitu dekat hingga ruangan berguncang, Mulan tersentak kuat. Jari-jari kakinya bergerak, lalu betisnya bergetar. Lalu seluruh kakinya menggigil hebat. Suster Risa menjerit tidak percaya. Bu, kaki ibu bergerak. Wajah Mulan seakan membeku sebelum hancur air mata. Aku bisa. Deni, kakiku. Aku bisa. Suaranya pecah, bukan lagi sekadar tangis. Ini adalah ledakan emosi yang tertimbun 2 tahun. Deni ikut menunduk, dadanya naik turun. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Tanpa berpikir, Mulan menjatuhkan diri dari kursi rodanya dan memeluk Deni erat. Kamu mengembalikan hidupku. Maaf karena aku menghina, merendahkanmu. Ia menangis lebih keras lagi. Deni memegang pundaknya, menatapnya tulus. Saya bukan penyembuh, Bu. Tuhan yang menyembuhkan. Saya hanya perantara. Suster Risa berdiri terpaku, ikut menangis tanpa suara. Mulan mengusap air matanya, lalu menatap Deni lebih tenang namun mantap. Kamu ingat tantanganku dulu? Deni terdiam. Mulan melanjutkan, suaranya lirih namun tegas. Kalau kakiku bisa bergerak, aku akan berikan seluruh kekayaanku dan menikah denganmu. Deni tak langsung menjawab, hanya diam, sangat lama. Suara hujan masih membasuh malam, namun kali ini terasa seperti saksi awal perubahan besar. Hujan di luar masih terdengar, meski tidak lagi sedahsyat sebelumnya. Suasana seakan ikut meresapi momen yang terjadi di ruang itu. Setelah beberapa saat terdiam, Deni akhirnya bersuara pelan. Ucapannya tulus, jernih, dan menyentuh hingga ke dasar hati. Bu Mulan, saya tidak membutuhkan kekayaan ibu. Dan saya juga tidak ingin ibu menikahi saya hanya karena janji. Katanya tenang sambil menatapnya penuh kelembutan. Kalau suatu hari nanti ibu memilih saya ingin itu karena cinta. Bukan karena rasa berhutang. Lanjutnya dengan suara yang stabil namun begitu dalam. Mulan spontan menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang nyaris pecah. Hatinya terguncang hebat. Lelaki yang selama ini ia remehkan, yang pernah ia hina, ternyata memiliki martabat jauh lebih tinggi daripada pria-pria kaya yang dulu mengejarnya. Wajahnya menunduk, air matanya tidak bisa lagi dibendung. Tanpa banyak bicara, Mulan mendekap Deni kembali. Pelukan itu jauh lebih erat dari sebelumnya. Bukan karena rasa bersalah atau keterkejutan, tetapi karena penerimaan yang lahir dari kejujuran hati. Aku memilihmu. Bisiknya sangat pelan, tanpa syarat apapun, tanpa tantangan. Hanya kata sederhana yang membawa makna besar. Deni memejamkan mata perlahan. Di balik pelukan itu, seperti ada 2 jalan hidup yang sebelumnya tak pernah bersinggungan, kini bertemu dan menyatu tanpa paksaan. Di luar hujan semakin mereda. Suara gemericiknya berubah tenang, seolah alam pun memahami dan memberi restu atas keputusan malam itu. Tanpa kata lain, keduanya terdiam dalam kehangatan yang tidak pernah Mulan rasakan lagi sejak kecelakaan terjadi. Malam itu bukan sekadar akhir dari ketakutan, tetapi awal dari kehidupan baru yang lahir dari keberanian dan ketulusan.